hati-hati. Karena di tempat yang tinggi itu ada banyak angin, ada banyak godaan, ada banyak suara-suara yang mirip akan kebenaran atau firman Tuhan. Ini akan menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan. Baru setiap hari, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai menikmati berkat firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai, melindungi kami dan memberkati kami. Dan saat ini kami mau merendahkan hati kami, membuka pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berfirman, Engkau yang terus menegur kami, membentuk kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bahayanya berada di tempat tinggi. Saat ini saya sedang berada di daerah perbukitan, di tempat yang tinggi, di mana Bapak Ibu bisa melihat ke belakang saya bahwa kota ada di belakang. Posisi saya berada di tempat yang tinggi, kita dapat melihat begitu besar area di bawah kita. Saat berada di tempat tinggi ini, saya teringat akan kisah ketika Yesus dicobai oleh iblis. Kita baca di dalam Lukas 4 ayat 5 sampai yang ke-6. Lukas 4 ayat 5 sampai yang ke-6. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya
semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Perhatikan kata-kata, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Hati-hati, karena perkataan iblis tersebut adalah dusta. Karena di dalam Mazmur 24 ayat 1 ditegaskan bahwa kepunyaan Tuhanlah bumi beserta segala isinya. Di dalam Yohanes 8 ayat 44, firman Tuhan berkata demikian, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ayat ini mengatakan bahwa iblis tidak hidup dalam kebenaran. Dan apa yang dia katakan adalah semuanya dusta. Oleh sebab itu, ketika kita dalam kehidupan ini, kita berada di tempat yang tinggi, kita dalam puncak kesuksesan dalam karir kita. Kita diberkati dengan begitu berlimpah. Tubuh yang sehat. Apa yang kita butuhkan semuanya tersedia. Hati-hati. Karena di tempat yang tinggi itu ada banyak angin, ada banyak godaan, ada banyak suara-suara yang mirip akan kebenaran atau firman Tuhan. Ini akan menyebabkan kita jatuh di dalam dosa. Dan iblis akan senantiasa bersiap untuk memangsa kita ketika kita lengah di tempat yang tinggi. Lukas 4 ayat yang ke-7. Kita baca Lukas 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Di sini kita melihat iblis memberikan tawaran kepada Yesus. Jika engkau menyembah aku, semuanya itu akan diberikan menjadi milik Yesus. Ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan dalam kehidupan kita ketika kita berada dalam puncak kesuksesan. Tawaran untuk investasi, tawaran untuk memperluas kejayaan perusahaan kita atau usaha kita, tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk kita dapat terus lagi menambah pundi-pundi keuangan kita. Hal inilah yang perlu diperhatikan, karena di dalam tawaran-tawaran itu ternyata semua itu banyak di luar jalan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Di dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku ataupun membuat patung untuk disembah. Hati-hati, tawaran-tawaran itu akan berlawanan dengan jalan Tuhan. Bagaimana kita mengatasinya? Lukas 4 ayat ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jawabannya adalah dengan firman. Jika kita tidak tahu akan firman Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat mengalahkan godaan si pendusta tersebut? Jawaban Yesus tersebut adalah dikutipan dari Perjanjian Lama di Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi Tuhan memperingatkan bahwa hanya kepada Tuhan Allah saja kita sembah. Tidak boleh ada Allah lain. Firman Allah adalah pedang kita.
Sedangkan iman kepada firman adalah perisai daripada kita. Inilah senjata-senjata kita dalam menghadapi godaan iblis. Bagaimana kalau kita tidak mengenal akan firman Tuhan? Kita akan dikelabui oleh tawaran-tawaran dari si pendusta tersebut. Untuk itu penting sekali untuk kita membangun keintiman kita dengan Allah melalui doa, memiliki waktu-waktu khusus untuk bersekutu, dan terus mendalami firman Tuhan, membaca firman Tuhan, iman kita akan terus bertumbuh. Demikianlah rema firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita harus siap terus membina keintiman dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengalahkan godaan dari si pendusta itu ketika kita berada di tempat yang tinggi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus menghadapi godaan atau tawaran-tawaran yang menggiurkan dari si iblis dengan terus belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus menuntun kami melalui renungan firman Tuhan ini. Engkau memberkati kami. Engkau menuntun setiap langkah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berdiri teguh dalam kemenangan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan, kita tetap semangat dan terus menjaga keintiman dengan Tuhan untuk dapat menghadapi tawaran-tawaran dari si pendusta itu di tempat kita yang tinggi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam acara Close to You berikutnya. Close to You. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu,